Sebuah peristiwa yang mengerikan baru-baru ini sempat muncul kembali dan menggemparkan di beberapa media sosial. Peristiwa itu terjadi kepada seorang pria yang berganti jenis kelamin menjadi seorang perempuan. Dia menjalani pekerjaan sebagai seorang penata rias di sebuah salon kecantikan di kota Palembang. Wanita jadi-jadian tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan beberapa jeratan luka di bagian payudara yang dibuat sendiri. Dan kepalanya juga hampir hancur karena ditempa sebuah tabung gas 3 kg. Menurut keterangan dari beberapa sumber, pria setengah wanita itu menjadi korban atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh temannya. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut sebab hendak disetubuhi oleh korban. Karena mereka berjenis kelamin yang sama, si pelaku merasa risih dan jijik dengan perlakuan yang dilakukan oleh korban. Pelaku merasa ternodai dan itu yang membuatnya dengan tega melukai korban hingga menghabisinya dengan cara yang sangat tragis. Terlebih pelaku baru melakukan pertemuan pertama kali dengan korban, itu pun karena ditawarkan sejumlah uang dengan nominal yang lumayan tinggi. Sebuah perbuatan yang menurutnya sebagai pembelaan diri, namun hukum tetap harus menjalankan tugasnya dan pelaku harus dihukum atas semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Semoga kisah ini menjadi sebuah pembelajaran yang teramat penting untuk kita semua agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa si wanita setengah pria yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama asli Badik atau biasa dipanggil Cika yang berusia sekitar 25 tahun dan bertempat tinggal di sebuah indekos di Kecamatan Tanjung Raja di Kabupaten Ogan Ilir di kota Palembang. Menurut keterangan dari teman korban yang satu profesi dengannya, Cika dikenal sebagai seorang yang memiliki kepribadian yang humoris. Dia aktif di berbagai perkumpulan kaum setengah pria, dan bahkan menjadi seorang ketua di sana. Selain itu, Cika juga adalah orang yang sangat rendah hati. Dia suka membantu dan menolong teman seperjuangannya. Hingga atas kejadian yang telah menimpanya itu membuat mereka merasa sangat sedih dan merasa kehilangan yang luar biasa sangat mendalam. Para kaum setengah pria itu mengungkapkan bahwa Cika adalah seorang panutan dalam hidup mereka dan dia menjadi seorang tokoh yang memerangi setiap penindasan terhadap kaum pelangi tersebut. Kejadian yang mengerikan itu terhitung sangat cepat. Mereka juga tidak menduga bahwa pelakunya masih berusia di bawah umur. Dan tentu dalam sudut pandang teman dari korban, mereka tidak percaya dengan kesaksian dari pelaku atas percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Cika itu sendiri. Mereka menduga bahwa pelaku memang memiliki niat yang jahat dan ingin menguasai harta kepemilikan dari korban. Kejadian yang mengerikan tersebut berawal dari kesaksian seorang pria yang setengah tubuhnya menjadi seorang wanita. Saat itu, dia hendak berkunjung ke sebuah salon kecantikan yang menjadi tempat usahanya. Dalam perjalanan, dia merasa ada sesuatu yang janggal dan tidak enak di dalam pikirannya. Karena salon kecantikan yang biasanya ramai itu terlihat kosong dan seperti tidak ada satu orang pun di dalam. Wanita setengah pria yang bernama asli Bustomi tersebut kemudian langsung masuk ke dalam tempat usaha miliknya. Pada saat itu dia seketika langsung terkejut saat membuka pintu pertama kali sebab terdapat sebuah penampakan yang sangat mengerikan yang berada di depan matanya. Itu adalah penampakan seorang manusia yang sedang terkapar dan tidak berdaya, dengan bercak merah yang mengalir cukup deras di lantai keramik, dan kepalanya juga terbalut sebuah kain dalam keadaan sebelah kanan wajahnya hancur tidak beraturan. Bustomi yang merasa panik dan ketakutan saat melihat hal mengerikan tersebut, selanjutnya berlari keluar sambil berteriak untuk meminta pertolongan. Dia benar-benar merasa sangat ketakutan, hingga tidak terasa air matanya pun keluar dengan begitu saja. Terlebih pada saat dirinya mencoba untuk melaporkan atas kejadian tersebut ke beberapa warga di sekitar tempat usahanya. Bustomi tidak menyangka bahwa teman yang sekaligus menjadi karyawan pribadinya harus mengalami hal tersebut. Setelah berhasil meminta pertolongan, beberapa warga kemudian langsung silih berganti berdatangan ke salon milik Bustomi. Mereka bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa korban ternyata dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Salah satu warga itu selanjutnya berinisiatif untuk melaporkan atas kejadian tersebut ke pihak instansi kepolisian. Dan sekitar beberapa menit berikutnya pihak kepolisian yang sedang berjaga langsung menuju ke tempat usaha milik Bustomi. Mereka kemudian mengamankan lokasi tersebut dan selanjutnya membawa korban ke rumah sakit Polri untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian bergegas dengan cepat untuk memeriksa dan menggeledah salon kecantikan itu. Mereka juga senantiasa meminta keterangan dari beberapa warga dan teman terdekat dari korban.
Kasus ini baru pertama kali terjadi di wilayah tersebut hingga sebuah teka-teki atas identitas pelaku mengemuka di kalangan warga sekitar. Mereka awalnya menduga bahwa kejadian itu terjadi karena kisah asmara yang dijalin oleh korban dengan pacar sesama jenisnya. Beberapa isu juga mengemuka, salah satunya soal perampokan yang terjadi di tempat usaha tersebut hingga pelaku menjadi buah bibir yang sangat hangat karena kejahatannya tergolong sangat luar biasa hebat. Mendengar desas-desus yang bergulir di masyarakat, pihak kepolisian kemudian meminta mereka untuk segera tenang dan menunggu hasil penyelidikan dari petugas kepolisian. Karena bagaimanapun isu atau praduga bukanlah sebuah bukti dalam pengungkapan kasus tersebut. Pihak kepolisian juga berjanji bahwa mereka akan melakukan upaya yang sistematis dan terorganisir dalam melakukan penyelidikan itu. Hingga setelah tim khusus polisi berhasil mengungkapkan sebab atas kematian dari korban, pihak kepolisian akhirnya mendapat titik terang atas kejahatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kurun waktu beberapa jam berikutnya, dengan semua bukti yang sudah cukup jelas dan sangat kuat, pihak kepolisian kemudian menetapkan satu orang yang menjadi terduga pelaku. Terduga pelaku itu adalah seorang pelajar yang bersekolah di sekolah Islam. Dia didapati telah menemui korban sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan yang tidak bernapas. Pihak kepolisian selanjutnya bergegas untuk mencari terduga pelaku hingga akhirnya dengan segenap upaya kerja keras tanpa henti, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkapnya di tempat persembunyiannya. Dalam penangkapan itu, terduga pelaku tidak melakukan sedikitpun perlawanan. Dia pasrah dengan apa yang harus menjadi konsekuensi atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Pihak kepolisian kemudian membawanya ke kantor kepolisian di kota Palembang untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pelaku yang masih sangat muda itu bernama Hadian Pratama. Dia masih berusia sekitar 17 tahun dan tercatat masih bersekolah di sekolah Islam di kota Palembang. Hadian Pratama kemudian diinterogasi di ruang khusus di kantor kepolisian. Dia ditanya beberapa pertanyaan oleh beberapa petugas di sana. Awalnya Hadian menolak atas semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya, namun dengan seiring berjalannya waktu, fakta itu akhirnya bisa didapatkan dari pelaku. Menurut pengakuan dari Hadian Pratama, dia sebenarnya tidak memiliki hubungan yang spesial dengan korban, dan mereka awalnya hanya menjalin komunikasi lewat media sosial. Hadian dan korban memiliki hubungan yang dekat di aplikasi Facebook. Mereka sering bertukar pesan dan banyak menghabiskan waktu berdua di sana. Hadian mengaku bahwa dirinya tidak memiliki tujuan apapun kepada wanita setengah pria tersebut. Dia hanya ingin berteman dan sedikit membagi kisah hidup yang sedang dialaminya. Hadian menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa Chika sebenarnya memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah menggodanya di media sosial. Chika hanya sesekali menyuruhnya untuk datang ke tempat kerjanya dan dia akan mentraktir makan hingga mengajaknya untuk jalan-jalan. Hadian juga mengungkapkan bahwa Chika juga mengiming-iminginya dengan sejumlah uang jika dia mau ke salon kecantikan tersebut. Hadian yang awalnya tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan korban akhirnya tergoda dan dia kemudian merencanakan untuk pergi ke salon kecantikan tempat Chika bekerja. Singkat cerita, setelah Hadian menyetujui untuk menemui wanita jadi-jadian tersebut, dia kemudian berangkat dari rumahnya pada pagi hari. Saat itu perjalanan memerlukan waktu sekitar 2 jam lebih. Dia menggunakan sebuah sepeda motor. Setelah sampai di salon kecantikan tersebut, Hadian kemudian disambut dengan baik oleh Chika dan dia disuruh untuk duduk di kursi yang berada di sana. Pada saat itu Chika sedang sibuk karena ada beberapa pelanggan yang harus segera dia potong rambutnya. Chika kemudian memberikan Hadian sejumlah uang. Dia menyuruh Hadian untuk membeli makanan nasi padang untuk dirinya sendiri. Setelah Hadian selesai makan, Chika pada saat itu juga sudah menyelesaikan pekerjaannya pada konsumen yang lain. Chika kemudian duduk di samping dari Hadian. Mereka selanjutnya mengobrol basa-basi dan ngalor ngidul sebentar. Chika yang memiliki keahlian dalam memotong rambut kemudian menawarkan Hadian untuk dipotong rambut olehnya. Hingga akhirnya penawaran yang ditawarkan oleh Chika tersebut disetujui oleh Hadian. Dia selanjutnya dipersilahkan untuk duduk di tempat pencucian rambut terlebih dahulu. Hadian kemudian menjelaskan bahwa dia awalnya tidak merasa curiga dengan perlakuan dan sikap baik dari korban terhadapnya. Dia hanya menganggap itu semua sebagai kebaikan seorang teman dan tidak memiliki pikiran yang buruk terhadap wanita setengah pria tersebut. Saat itu rambut Hadian kemudian dibilas menggunakan sampo khusus. Chika mulai keremas rambut Hadian dengan beberapa teknik yang sudah dipelajarinya. Chika juga sesekali memegang dada dari Hadian. Dia bahkan berani menyentuh batang milik anak muda itu dengan sangat beringas.
Beberapa menit berikutnya, jika sudah Brava di luar kendali, dia secara terbuka mulai berani meremas kemaluan milik dari Haydan. Haydan selanjutnya mulai bereaksi, dia merasa sangat terganggu dengan tindakan yang dilakukan oleh teman Facebooknya tersebut. Karena tindakan dari Chika sudah sangat keterlaluan, bahkan sampai berbisik di telinganya untuk mengajaknya ke arah persetubuhan. Haydan kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi potong rambut itu dan berdiri untuk kembali pulang ke rumah. Namun pria setengah wanita tersebut mencegahnya. Dia menarik tangan dari Haydan dan menciumnya dengan begitu sangat romantis. Jika ternyata sudah berada pada puncak birahinya, dia secara terus-menerus menyerang Haydan dengan gombalan yang maut. Menurut Haydan, Chika juga sempat menawarinya sejumlah uang jika dia bisa tidur dengannya. Namun Haydan menolak. Dia berkata bahwa dirinya masih normal dan masih suka pada seorang wanita. Chika kemudian semakin memaksa, dia bahkan memakai fisiknya untuk menyuruh Haydan melayaninya pada saat itu. Haydan benar-benar merasa sangat ketakutan, terlebih dia merasa jijik membayangkan tubuhnya dimainkan oleh pria setengah wanita tersebut. Karena Chika sudah memakai kekerasan fisik, Haydan kemudian membela diri dan mendorong Chika dengan begitu sangat kuat. Chika yang memang memiliki tenaga seperti pria pada umumnya, selanjutnya tidak mau kalah dengan Haydan, dan dia menarik pria muda itu untuk segera duduk di kursi bersamanya. Haydan seketika langsung menjadi ketakutan. Dia kemudian melihat sebuah tabung gas yang tidak jauh dari sana. Dan tanpa berpikir terlebih dahulu, tabung itu dihantamkan tepat di kepala di bagian kiri dari pria setengah wanita tersebut. Pada saat itu, Chika seketika langsung tidak berdaya. Hantaman tabung gas membuatnya menjadi setengah tersadar. Tidak hanya satu kali, Haydan menghantamkan tabung gas tersebut secara berulang kali ke kepala dari Chika. Hal itu tentu saja membuat Chika langsung lemas, bercak merah, juga mengucur deras dari kepala dan wajahnya yang sudah setengah hancur. Haydan pada saat itu sudah di luar kendali. Dia ternyata tidak puas sampai di sana dalam menyiksa korban. Saat dia melihat Chika masih bernapas dan berusaha untuk bangkit, Haydan kemudian memukul wajahnya dan menendang payudara buatan milik dari Chika. Setelah itu dia kemudian mencekik leher dari Chika untuk memastikan eksekusinya berhasil dan membuat Chika akan kehilangan banyak napas di sana. Sekitar beberapa menit berikutnya, Chika yang sudah tidak berdaya dan sudah tidak mampu melakukan perlawanan, akhirnya dia harus menerima takdir hidupnya pada saat ini juga. Chika menghembuskan napas terakhirnya, dia dihabisi oleh seorang pria muda saat hendak menyetubuhinya. Setelah selesai melakukan eksekusi itu, Haydan kemudian segera melarikan diri dan meninggalkan salon kecantikan tersebut. Namun dalam pelariannya itu, hukum dan keadilan selalu punya cara untuk menemukannya. Haydan akhirnya bisa ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Menurut keterangan di halaman artikel di Pos Berita Nasional, di dalam pengadilan pelaku divonis selama 15 tahun kurungan penjara. Sebuah hukuman yang sepadan dan keadilan yang begitu nyata untuk korban dan pelaku. Karena menurut pengakuan tersebut, korban juga memiliki andil besar dalam terjadinya kasus ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran yang penting soal pertemanan di media sosial dan kita sering diperlakukan baik oleh teman media sosial tersebut. Karena ketika kita belum mengenal secara dekat dengannya, kita belum mengetahui bahwa kebaikannya tulus atau punya tujuan yang lain. Semoga korban juga diterima di sisi Tuhan penguasa alam semesta, dan untuk Haydan semoga menjadi pelajaran dan pengalaman yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel Berita Nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.